Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-71 ini didukung oleh para pelaku Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Safi'i Won sebagai Kiranu Pangi, Rifki sebagai Raja Kediri, Anis Yuliatri sebagai Permaisuri, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Dewi Sekartaji masih terbayang saat pertama bertemu dan akhirnya menjadi guru ulah kanuragannya. Kiranu Pangi, pengemis tua yang setengah uragan, karena merasa berhutang budi atas kebaikan dan ketulusan hati Putri Dewi Sekartaji, akhirnya memang memutuskan ingin menjadi pembimbing Sekartaji dalam hal ulah kanuragan. Sebenarnya, ia sendiri sebelumnya tak pernah berkeinginan mempunyai murid, karena khawatir sang muridnya nanti akan bertindak gegabah dan sembrono. Namun, berhadapan dengan Dewi Sekartaji putri sang Raja Kediri, Kiranu Pangi seolah tak berdaya. Maaf, Gusti Putri. Iya, Kek. Jika hamba telah lancang mengajukan diri menjadi guru bagi Gusti Putri. Sebenarnya kemampuan hamba belumlah seberapa. Tetapi mengingat bahwa orang perlu bekerja untuk mencari sesuap nasi, maka hal itu hamba ajukan. Kakek, sebetulnya bukan pengajuanmu untuk menjadi guru yang membuatku tersenyum geli. Tetapi diriku sendiri yang sama sekali tidak menyangka bahwa suatu ketika nanti aku akan mempelajari keahlian yang umumnya diminati dan dimiliki oleh kaum pria. Tetapi maaf Gusti Putri, hamba berani mengajukan diri karena melihat bahwa pada diri Gusti Putri sebenarnya tersimpan kemampuan menguasai ilmu bela diri. Wanita tidak diharamkan untuk menguasai salah satu cabang olah kanuragan, namun justru diharapkan demi menjaga diri dari segala kemungkinan, Gusti. Sebelumnya perlu kusampaikan, Kek. Hamba Gusti Putri. Aku sebenarnya tidak menyukai pembunuhan, karena pembunuhan menyalahi kehendak yang agung. Membunuh merampas hak yang maha agung atas diri manusia. Itu benar, Gusti Putri. Membunuh adalah melenyapkan nyawa orang lain sebelum waktunya. Merampas hidup sesama yang sebetulnya hidup dan mati itu adalah wewenang Dewata Agung. Hamba Gusti Putri. Sebab itulah hamba katakan tadi, yang akan hamba berikan kepada Gusti Putri adalah ilmu bela diri. Ilmu membela diri bukanlah ilmu melenyapkan nyawa orang lain. Ilmu bela diri yang hendak hamba sampaikan adalah ilmu bertahan atau mempertahankan diri dari serangan orang lain yang berniat atau mencoba melenyapkan nyawa kita. Nah, nyawa yang sebetulnya menjadi milik yang maha agung. Nyawa yang tidak seorang pun berhak selain Dewata Agung. Nah, Gusti Putri, itu sebabnya mengapa sedari dulu hamba tidak berminat dan berkeinginan mempunyai seorang murid. Tetapi mengapa kakek mengangkatku sebagai murid? Ya, karena sudah hamba amati secara langsung, Gusti Putri tidak suka pembunuhan, tidak suka kekerasan, dan tidak suka penindasan. Gusti Putri penuh ketulusan menolong orang lain, tidak pandang bulu dalam menolong orang lain itu. Jadi bukan karena orang perlu bekerja untuk bisa makan, kan, Kek? Itu hanya salah satunya. Karena jika hanya untuk makan dan minum, hamba sudah terbiasa berpuasa dan berpantang. Berpuasa dan pantang. Iya, hidup hamba sebenarnya adalah meditasi, Gusti Putri. Senantiasa
menjaga hubungan dengan Yang Maha Agung. Hamba ini pantang mencari makan kecuali ada yang memberi. Hamba pantang memanjakan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hamba hanya boleh makan bila betul-betul lapar. Ya, sebab itulah sering beberapa hari kemudian hamba baru makan dan minum. Apakah sebab itu pula maka kakek jarang tidur? Hamba hanya akan tidur bila ngantuk sekali, Gusti. Sering beberapa hari kemudian hamba baru tidur. Beralaskan tikar daun pandan di atas tanah ataupun lantai, di bawah pohon ataupun di keritis atau emperan rumah. Bukankah itu gaya hidup seorang pertapa, Kek? Iya, hamba memang seorang pertapa dari Gunung Wilis. Turun gunung dan datang ke kota raja Daha ini dalam rangka hidup selibat. Apakah seorang pertapa harus hidup menyepi menyendiri di gunung-gunung, lembah ataupun ngaret? Kan belum tentu. Iya benar, Kek. Sebab dengan jauhnya dari keramaian, ia akan jauh pula dari godaan dan cobaan. Lalu apa gunanya bertapa? Justru seharusnya ia hidup di tengah keramaian yang syarat akan aneka godaan atau cobaan. Nah, disitulah baru akan teruji benar jiwa pertapanya. Sunyi di tengah keramaian dan ramai di tengah kesunyian. Cahayu, kenapa malah melamun? Aku pergi dulu. Kau latihan sendiri seperti yang tadi sudah kakek berikan. Baik, kakek. Baik. Bagus. Itulah yang ku mau. Jangan panggil aku guru kalau di luar waktu latihan, mengerti? Mengerti, kakek pengemis. Nah, aku pergi dulu. Hup, hiya. Kiranupani, kakek yang setengah urakan, pengemis tua yang baik hati. Hidupnya bersahaja dan penuh makna. Aku sama sekali tidak mengira kalau aku pada akhirnya akan menjadi bisa seperti ini. Apakah aku akan menjadi seorang pendekar wanita yang pilih tanding? Tidak kuinginkan sejak semula. Dan apakah aku kelak akan menumpas angkara dari muka bumi Kadiri? Juga tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang ku ketahui dulu, aku hanyalah seorang wanita yang lemah namun bisa bersikap tegar. Seorang wanita yang lengkap dengan segala kewanitaannya, yang ingin disanjung dan dipuji, dimanja dan memanjakan, dicinta dan mencinta. Seorang wanita yang ingin menjadi istri bagi suami terkasih, dan seorang wanita yang ingin menjadi ibu bagi anak-anak tercinta. Dewi Sekartaji, yang sejak berita tewasnya Panji Kudawanengpati dalam suatu kecelakaan laut, mulai berubah dan merubah dirinya. Kini termenung sendirian di tengah pelataran Kaputren, tempatnya biasa latihan bersama Kiranupani. Memang, sejak berita kematian Panji sampai di telinganya, Sekartaji mengalihkan minat dan perhatiannya kepada kaum miskin, bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, sekaligus juga dalam ulah kanuragan. Demikianlah, sejak saat itu Kiranupani selalu datang ke istana Kaputren untuk membimbing dan melatih Dewi Sekartaji tentang ilmu pernapasan, bela diri atau ulah kanuragan, siasat dan strategi dalam menghadapi taktik musuh. Semula ia malas-malasan mengikuti latihan-latihan yang diberikan Kiranupani. Tetapi lama-kelamaan, ada keasikan tersendiri yang kadang membuatnya ia lupa waktu. Kadang berlatih sendiri semalam suntuk. Terkadang pula, latihan di bawah teriknya sengatan matahari. Dinda Permaisuri. Iya, aku pun sudah memperhatikan sejak tadi. Suatu kemajuan, bukan? Sekartaji, putri kita itu benar-benar sudah menjadi seorang pendekar wanita yang bisa diandalkan.
Terutama bila sewaktu-waktu ada serangan dari pihak kerajaan bawahan. Kita tidak lagi perlu merasa was-was. Aku kagum padanya, Kanda Prabu. Bukankah semula ia malas-malasan bila disuruh berlatih Kiranupani? Tetapi sekarang ia justru bisa lupa waktu bila asik dengan latihan-latihannya. Tetapi ada yang membuat khawatir, Kanda. Apakah itu, Dinda? Perawakan Sekartaji tidak seperti dulu lagi. Mengapa harus dikhawatirkan? Bukankah justru sekarang ini Sekartaji bertubuh bagus, berbahu agak tegap seperti laki-laki, bertangan kuat dan kekar, sorot matanya tajam dan penuh selidik, bibirnya jarang menungging senyum, langkah-langkah penuh percaya diri, geraknya cekatan, sigap dan penuh perhitungan. Bukankah itu semua hanya pantas dimiliki oleh kaum laki-laki? Bukankah wanita sesuai kodratnya harus lemah lembut, gemulai, penuh keibuan, penuh cinta? Dinda, apakah Sekartaji dengan berlatih ulah kanuragan akan kehilangan kodratnya sebagai wanita? Tidak, Dinda. Sekartaji tetap sebagai wanita. Hanya saja, sebagai wanita, sekarang ini Sekartaji tidak boleh dianggap sepele, enteng, dan dilecehkan. Sebagai wanita yang umumnya dianggap lemah, Sekartaji bisa saja mendadak menjadi terengginas dan membahayakan. Laki-laki tak akan bisa berbuat seenaknya saja terhadap diri Sekartaji. Dan kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Sebab anak kita bisa menjaga diri. Bahkan mungkin suatu ketika nanti dia mampu memimpin laskar wanita untuk maju ke garis depan. Apakah ada bayangan Kanda Prabu kelaknya akan membentuk barisan laskar wanita di bawah pimpinan Sekartaji? Dinda Permaisuri, itu belum terpikirkan olehku. Apakah juga terbayang oleh Kanda Prabu bahwa kelaknya Sekartaji akan dikirim ke ajang peperangan apabila keadaan negara sedang terancam? Aku tidak mengharapkan adanya peperangan. Tetapi bila ada timbul kerusuhan di daerah kekuasaan Kediri, apa salahnya Sekartaji tampil untuk membela tahta Kanjeng Romonya? Tidak takutkah Kanda Prabu kehilangan putri tercintanya? Orang tua mana yang tidak takut kehilangan anaknya? Tetapi bagiku, andai pun itu toh harus terjadi, apa salahnya? Bukankah gugur di ajang peperangan adalah pahlawan? Mati karena membela negeri adalah harga diri. Kita tidak perlu takut kehilangan orang yang dikasihi, dicintai, bila kepergiannya untuk membela orang banyak. Demi nyawa-nyawa yang perlu diselamatkan. Aku tidak takut kehilangan tahta. Jika itu diperlukan dan dibutuhkan untuk menyelamatkan kauluku, rakyat Kediri. Cahayu, tahukah kau kenapa aku ajak kau ke lereng Gunung Wilis ini? Maaf Guru, tidak. Tahukah kau kenapa kau aku ajak keluar istana dan berada di tengah alam begini? Ampun Guru, tidak. Kau aku ajak ke lereng Gunung Wilis ini adalah untuk melatih ragamu, badanmu, supaya tidak selalu bermanja-manja terus di dalam istana sebagai putri raja. Dan kedua, kau aku ajak keluar dari balik benteng istana adalah untuk menyatukan dirimu dengan alam, menghayati, menikmati adanya dirimu di tengah-tengah alam yang luhur. Sebab antara manusia dengan alamnya adalah satu. Antara alam dengan manusianya adalah tidak terpisahkan. Hamba Guru. Alam dan manusia tak jauh berbeda antara raga dan jiwa atau roh. Nah,
Oleh sebab itulah alam harus senantiasa dipelihara oleh manusia, karena alam adalah tempatnya hidup manusia. Sebagaimana jasad harus senantiasa dipelihara oleh roh. Jika jasad atau raga seseorang rusak, itu karena jiwa atau roh orang itu sendiri sudah rusak. Nah, itulah salah satu sebab tidak adanya kejujuran di zaman sekarang ini. Salah satu sebab orang enggan menolong sesamanya, tidak mau peduli pada orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Ya, terjadilah cakar mencakar, saling terkam dan saling memangsa satu sama lain. Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri itu, kini digembleng di bawah asuhan Ki Ranupani. Tidak saja dalam ulah kanuragan, ulah keprajuritan, ulah pernapasan, tetapi juga ulah kehidupan. Ia benar-benar sibuk dan lupa pada berita tewasnya Panji Kudawanengpati. Nah, apakah benar Panji tewas? Saudara pendengar, silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa.